Lajang Rawuh di Bandung Rangki, Rumah Adat Desa Pedawe. Ritual yang tadi itu namanya Masewa. Itu maksud dan tujuannya adalah untuk menetralisir. Mungkin saja kalian sudah dalam perjalanan sebelum kesini sudah sembahyang ingin bersihin diri, tapi dalam perjalanan ada yang negatif supaya kita ikut masuk ke rumah ini dan tujuan kita bisa melaksanakan baik itu fungsi Masewa, mengurangi orang-orang yang disebut rumah adat karena ada beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh rumah lainnya. Ini terbuat dari tanah popolan, kemudian dindingnya dari bedek, bahan bakunya adalah bambu, tiang-tiangnya dari kayu, atapnya pun dari bambu. Dan kita juga lantainya masih pakai tanah. Ini rumah apa sih? Untuk tempat tinggal, untuk mempertahankan hidup, untuk berkomunikasi sama keluarga, sama dengan yang lainnya. Nggak ada situasi yang berbeda. Tapi yang unik mungkin ini adalah hasil dari peradaban zaman dulu. Disitulah kita akan bercerita, kok dia ada gini, ada gini, ada gini gitu. Bagaimana orang dulu bertahan di hutan, dia dulu pasti hutan daerah sini. Juga pasti ada binatang buas, perbusukan antar kelompok banyak. Nah, dibuatlah rumah adat Bandung Rangki seperti ini. Saya nyebutnya adalah rumah adat. Rumah tua juga iya. Rumah tua karena umur rumah ini sudah tua, lebih daripada 50 tahun. Rumah adat karena ada ciri-ciri khusus yang dibawa oleh rumah ini. Dimanapun orang buat rumah seperti ini sudah, oh itu rumah Pedawe, itulah rumah adat. Kami belum menyebutnya rumah tradisional karena bukan bagian daripada sarana untuk melakukan ritual. Kalau dia sudah menjadi bagian daripada sarana harus ada, nah baru tradisional. Ini tidak, ada tidak, boleh dipakai, boleh enggak. Tetapi ada ciri-ciri khusus yang ada di dalamnya, sama dari ciri luarnya. Salah satu ciri khasnya, dia biasanya lantainya pakai tanah. Temboknya nggak ada tembok modern, tanah pol-polan, tanah dipakai. Ya, terus dia pakai untuk dindingnya pakai bahan bambu. Ini ciri khas nih. Terus dia soko-sokonya atau tiang-tiangnya pakai kayu. Atapnya dulu pun pakai bambu. Ini dia atapnya. Namanya genting kalau disebutnya. Makanya ini ketebalannya harus diatur dan dia juga pengawetan lewat asap harus terus ada supaya daya tahannya. Namanya dia dari alam begini pasti cepat juga bocor. Ini kadang bocor. Yaitu pemeliharaan ini yang membuat pemeliharaan ini yang mahal membuat mereka itu tidak dipertahankan orang. Banyak diganti pakai seng atau genteng. Disebutnya Bandung Rangki. Saya cerita dulu. Di Pedawe ada 3 jenis rumah adat. Yang pertama Masegali, yang kedua Sri Dandan, yang ketiga Bandung Rangki. Tapi bisa juga orang menyebutnya Sri Srod boleh. Masegali dia hampir sama seperti ini, cuman di rumah di luarnya ini ada sekat ruangan khusus. Itu biasanya untuk keluarga yang baru menikah, anak yang baru menikah dibuatkan tempat. Atau saudara bukan keluarga dekatnya, udah harus ditampung tapi di dalam tidak cukup, dibuatkan Masegali namanya orang itu. Tapi rumah itu sudah tidak diketemukan lagi di Pedawe, itu hanya cerita yang kami terima sampai sekarang. Kalau Sri Dandan, nanti bisa lihat di dalam tempat tidurnya dia berjejer. Dandan, orang berdandan gimana sih? Orang dandan harus harus setara lah dia, sepadan begitu. Ya, harus begini. Kalau Bandung Rangki, dia Bandung mau Bandung. Bandung itu artinya sedikit bertentangan, dia tidak menyamai, tapi dia menyilang. Bukan dalam konotasi negatif ya, menyilangnya, dia bukan bertentangan melawan, bukan. Tapi dia tidak sama saja dengan yang pokok. Dia akan berbeda. Tempat tidurnya ada yang di atas, salah sedikit di sini. Ini satu, nanti bisa dilihat di dalam. Kalau Bandung Rangki ketemu dengan Bandung Rangki, dia akan lalu berhadapan. Ini mau Bandung namanya. Berhadapan, bukan dalam arti tapi untuk memudahkan. Di situ ada api, sini juga ada api. Sini tempat tidur anak kecil, sini tempat tidur anak kecil. Itulah yang membuat dia Bandung Rangki disebutnya. Bandung sebenarnya Bandung itu tadi tidak sama. Rangki itu sekat. Sekatnya itu apa sih sebenarnya? Ada di dalam, kita tidak ada tembok, tetapi adanya dari bedeng dibuat untuk
sama ada tirai biasanya. Oh iya. Tirai dari kain itu yang biasanya dipakai. Untuk kegiatan apa yang dia lakukan di dalam, semua dilakukan bisa di dalam, kecuali urusan kamar mandi. Masak, bercengkrama, tidur, istirahat, ngobrol sama keluarga bisa, sampai penerimaan tamu pun bisa. Menaruh jenazah pun bisa, memandikan jenazah pun bisa. Sampai sembahyang pun bisa di sini di dalam. Makanya tanahnya tidak dihilangkan. Kalau dia memandikan jenazah supaya bisa langsung resap ke bawah. Itulah yang unik. Sini kita tidak ada umur, tapi kalau untuk nginap, kalau bule-bule kemarin ya kita cas. Berapa per malam? Bule-bule nih Pak, kan orang mulai. Kalau kita di Bawanya tahu. nah, saya cuma diem aja, saya nggak bilang apa-apa. Kita biasanya cuma cas 150 untuk rumah ini. Berarti ada teksnya Belum. Enggak ya, khusus nginep gitu. Nah, ini kalau berlepas umpamanya kalau boleh kita tambahin lagi kalau kopi saja sama kue itu biasanya 15. Kalau udah makan pagi umpamanya ada nasi, kalau dia dimasak minta dimasakin di sini Pak, biar dia tahu kita kan bikin kalau umpamanya kita lagi masak barang nggak apa-apa. Kalau orang tinggal di homestay kan dia ingin ikut kegiatan kita, bukan sengaja. Gitu. Kalau cooking class kita akan bedain lagi, kita paling hitung biayanya dia mau bikin apa. Itu aja sih sebenarnya. itu tempat buat tumpeng Pak ya? Bukan ya? Tumbuk masuk Tumpeng. gitu. Kalau makan malam kita kemarin udah cas 35 makan siang. Itu satu porsi satu keben gitu, satu so asik gitu. Di sini kan satu orang. Sini yang kita pernah pakai yaitu tadi saya bilang yang nasional seperti itu. Explore Buleleng kalau pernah dengar, ada Explore Buleleng. Ya, ada di sini saya. Ini orang-orang Jepang pernah ada sampai 3 orang satu grup, ini saya. Terus yang lain-lain ada pernah bupati ngadain acara di sini di pabrik. Aji Krishna pernah bikin iklan untuk minyak aci. Itu dalam ekonominya. Ini Aji datang jam 5 sore ke sini pas ketemu sama kita. Saya besok pagi bawa pasukan ke sini, orang-orang saya di sini jumlahnya 50 orang. Kalian siapkan ini saya nggak mau tahu, harus siap. Saya minta warga di sini, ibu-ibu yang mau untuk bawa pajikan-pajikannya gitu. Tapi dia nyari umur nggak dapat, akhirnya dia diangkut orang-orangnya nyari di tempat lain. Apa di Mujro. Tapi untuk kegiatan lainnya di sini dia seperti kalau megang sing, mau ngelobongan di sini diambil. Terus dulu tanah yang di bawah itu dipakai. Terus untuk itu promosi minyak. Aji. Tapi kayak yang dibilang tadi tuh emang di sini tuh sawahnya dikit Pak ya. Jadi apa yang gini Pak? Kayak kalau dulu gitu, kalau di sini kopi. Terus kopi kalah pamor sama cengkeh masuk. Sekarang durian. Mulai ada pergeseran. Aneh. Saya baru Sudah berapa tahun Pak? saya butuh duit seperti ini juta, terus dia yang beli 200. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada Adik Rizky yang udah mau mampir di Mahadum dan Duraki. Inilah kekurangannya, kelebihannya. Tolong sampaikan ke orang-orang supaya pada tahu bahwa di sini rumah ada yang hidup. Semoga kalian jaya dan kita bahagia semuanya. Oke, baik, beraktivitas. ya, terima